Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa yang berdiri di garis depan untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi, baik di negeri sendiri maupun di negara lain? Di video ini, saya, Ingrid Delana Tasya, akan membahas singkat mengenai lembaga nasional dan internasional perlindungan hak terhadap perempuan dan anak. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi yang berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Sayangnya, masalah anak di Indonesia belum ditangani secara serius dan komprehensif. Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia juga masih sangat memprihatinkan, terutama bagi perempuan. Nah, untuk mengatasi hal ini, Indonesia memiliki berbagai lembaga. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang biasa kita kenal sebagai Komnas Perempuan didirikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Tugasnya adalah untuk mengatasi, mencegah, dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Untuk pelindungan anak, adanya Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Anak yang melakukan berbagai upaya, mulai dari penyuluhan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sebagai lembaga independen yang memantau, meneliti, dan menangani pengaduan dan melakukan advokasi terkait perlindungan anak. Tidak hanya di tingkat nasional, perlindungan hak perempuan dan anak juga menjadi perhatian dunia. UN Women atau the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women adalah organisasi internasional yang di bawah PBB yang mengatasi permasalahan terkait hak asasi perempuan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women ini dibentuk pada tahun 2010 berdasarkan resolusi Majelis Umum nomor 64/289. Dan untuk anak-anak adanya organisasi UNICEF yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pembangunan untuk setiap anak. Kita bisa melihat contoh kasus nyata diskriminasi terhadap perempuan di negara Afghanistan, di mana akses perempuan terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sangat terbatas. Bahkan ada kekerasan seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Untuk mengatasi ini, ada Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW yang diadopsi PBB pada tahun 1979. Konvensi ini menguraikan hak asasi perempuan, termasuk hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan yang sama. Dalam kasus anak, sering kita mendengar tentang kekerasan dalam rumah tangga, seperti kasus yang dimana seorang anak mengalami trauma emosional dan fisik akibat pertengkaran orang tuanya. Pemerintah telah menetapkan peraturan untuk mengurangi kekerasan pada anak, bahkan diatur secara khusus dalam pasal 59 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menjelaskan perlindungan khusus untuk anak korban kekerasan fisik atau fisikis, termasuk penanganan cepat, pendampingan psikologi sosial, dan bantuan sosial. Sampai di akhir video, saya ingin menyampaikan masih terdapat tantangan signifikan termasuk tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh budaya patriarki yang masih menghambat efektivitas upaya perlindungan. Di sisi internasional, organisasi seperti UN Women dan UNICEF turut memberikan kontribusi besar dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui program-program global yang diadaptasi di Indonesia.
Upaya kolaboratif antar berbagai lembaga dan sektor ini telah menunjukkan dampak positif, namun diperlukan peningkatan komitmen dan sinergi yang berkelanjutan untuk mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak secara optimal.